Gue nih Gen Z ya, jadi gue tumbuh dengan stigma nonton film Indonesia tuh hina banget. Bagaimana enggak? Di zaman itu tuh judul film-film yang muncul kayak Pacar Hantu Perawan, Hantu Puncak Datang Bulan, hingga Diperkaos Setan, bro. Meski gue suka nonton film dan tertarik dengan proses pembuatan di belakangnya, tapi judul-judul tersebut bikin gue gak punya harapan sama sekali sama industri perfilman Indonesia. Bareng gue Peho, dalam video ini kita akan membahas sejarah di balik era kegelapan perfilman Indonesia. Sebuah era di mana film horor suka dibalut dengan bumbu esek-esek. Opening dalam 3, 2, 1. Di era 90-an, bioskop Indonesia isinya antara dua. Kalau bukan film Hollywood, kayak Jurassic Park atau Titanic, ya film-film Mandarin kayak film Boboho, Jackie Chan, atau Stephen Chow. Film Indonesia hampir nggak punya tempat di bioskop-bioskop kelas atas macam 21. Yes, waktu itu nama bioskopnya masih didominasi oleh 21, belum XX1. Lalu apa yang dilakukan sineas lokal saat itu? Karena nggak punya modal dan pasar yang gede, filmmaker terjebak dalam produksi film esek-esek atau film panas kelas rendah. Film-film ini biasanya hanya tayang di bioskop kelas 2 atau kelas 3 yang ada di pinggiran kota. Inilah yang membuat stigma film Indonesia kala itu menjadi murahan, dan menonton film nasional dianggap sebagai hal yang memalukan bagi kalangan menengah ke atas. Di tengah kekacauan tersebut, tahun 1995 lahirlah sebuah rumah produksi independen dengan semangat melahirkan karya sinema berkualitas bernama Miles Film. Awalnya fokus PH ini ada pada dokumenter dan musik video. Hingga pada 1998 mereka membuat film berjudul Cul-de-sac. Film ini mengangkat persoalan omnibus dan dianggap sebagai penanda bangkitnya generasi baru perfilman Indonesia pasca reformasi. Yang terlibat di balik layar film ini antara lain Mira Lesmana, Riri Riza, Nana Agnes, dan Rizal Mantovani. 2 tahun kemudian, Miles Film menjatuhkan bom di Indonesia. Mereka ngerilis Petualangan Sherina. Antrian penontonnya gila-gilaan, word of mouth-nya kemana-mana. Dengan dirilisnya Patcher, sebenarnya market Indonesia udah bisa belajar. Sebenarnya orang Indonesia itu mau nonton film lokal, asal kualitasnya bagus. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Nah, Rizal Mantovani sebagai salah satu pembuat film Cul-de-sac memberikan secerca harapan kepada film horor Indonesia. Pada 2021, bersama Jose Purnomo, mereka membuat film Jelangkung. Meskipun horor, film ini berhasil karena digarap dengan estetis, production value yang tinggi, dan tanpa ada bumbu seks. Kala itu, Rizal dan Jose hanya ingin membuat film horor urban modern dengan sinematografi yang keren. Film mereka terinspirasi dari film-film horor Jepang kayak The Ring. Kesuksesan Jelangkung ini diikuti oleh film-film horor berkualitas lain model Tusuk Jelangkung tahun 2003 ataupun Mirror tahun 2005. Ironisnya, kesuksesan Jelangkung yang bersih dan berkualitas ini justru disalahartikan oleh produser-produser yang hanya mengejar cuan. Nah, ada banyak pihak nih yang menyebutkan bahwa awal era horor plus esek-esek itu dimulai oleh film Suster Ngesot tahun 2007. Jujur, gue waktu kecil takut banget ya sama poster dari film ini. Film ini sukses besar secara finansial karena mereka punya strategi memasukkan elemen sensualitas yang bahkan lebih kental dibanding horor era 90-an. Investor kemudian mulai menemukan rumus bikin film cuan. Pertama, ambil satu legenda urban yang populer. Kedua, cari aktris yang berani tampil seksi. Ketiga, syuting cepat secepat kilat, nggak perlu 2 minggu, seminggu kalau bisa, dan segera tayangkan filmnya. Mereka ngelihat horor adalah mesin uang yang paling stabil. Membuat film sekali berjelangkung tuh butuh waktu dan biaya besar. Instead of quality, they bet on the quantity. Como si esto fuera una red de pocholos, ¿sabéis? ¿No? Chiquipum, 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 chiquipum.
Alegría, fiesta e ilusión. Indonesia langsung jadi pabriknya film horor. Nama yang paling sering di era ini adalah sutradara Nayato Vio Nuala. Ia dikenal sangat produktif, bahkan bisa ngerilis belasan film dalam waktu setahun. Setahun aja 12 bulan bro. Dalam sebulan lu bisa produksi berapa film? Hal yang unik dari sutradara ini, mungkin saking banyaknya film yang ia bikin, ia sering ganti-ganti nama dalam kreditnya. Di satu film namanya Nayato, di satunya Koya Pagayo, ada juga Pinkananda, ada juga Ian Jacobs. Tapi kenapa dia harus ganti-ganti nama di berbagai film? Kayaknya sih dia kurang bangga ya sama film-film yang kualitasnya ini. Jadi kalau misalnya rasanya, kayaknya gue nggak mau nama gue tercemar karena film ini, ya udah ganti nama. Bisa aja ya, bisa aja. Judul-judul film yang dia bikin aja kocak. Gitu, kuntilanak kesurupan, pocong kesetanan, dan yang paling gue kesel film favorit sepanjang masa gue dibikin parodi, 3 Pocong Idiot. Nah, jika kita bicara soal siapa yang paling bertanggung jawab atas dominasi film-film ini, kita nggak bisa lepas dari beberapa PH dan produser yang sangat dominan kala itu. Yang pertama ada K2K Production di bawah produser KK Didas. Bisa dibilang ini PH raja dari segala raja gimmick. Mereka menggunakan Sora Aoi, bintang porno Jepang, untuk tampil dalam Suster Keramas. Ada juga Sasa Grey dalam Pocong Mandi Goyang Pinggul. Yeah, I did porn. So fucking what? I did it for 3 years. I retired at 21, just like Henry Rollins said. Sampai menjual gimmick Rowan Atkinson yang katanya akan muncul dalam film Mr. Bean kesurupan DP. Pas ditonton ternyata cuman bule-bule random yang kebetulan wajahnya mirip. Kocak, sumpah kocak. Gue yakin sih kalau nih film lahir di era internet sekarang udah habis dihujat netizen coy. Anjing, memek, ngentot, tai, bangsat. Yang kedua, Maxima Pictures di bawah produser Odi Mulia Hidayat. PH ini juga pernah ngundang bintang bokep, yaitu Maria Ozawa dalam Menculik Miyabi. Sumpah waktu gua kecil pertama kali gua tahu kata pornografi itu gara-gara film ini karena beritanya di mana-mana. Meski secara kualitas produksi terkadang sedikit di atas K2K, fokus utamanya tetap pada nilai komersial dan sensasi sang bintang tamu. Jadi, it's not better lah. Kemudian ada Sentra Films. Strategi marketing paling ultimate dari PH adalah saat ia merilis Arwah Goyang Karawang. Lu tuh cocoknya dipanggil lonte. Stop it. Get some help. Lo bayangin bintang mereka Jupe dan DP lagi dalam kondisi bersih tegang waktu di belakang kamera. Tapi mereka ya harus syuting dong. Pas syuting mereka berantem beneran. Bukannya dilerai, aksi baku hantam mereka nih direkam dan ditaruh dalam film ya. Jupe dan DP-nya masuk penjara, produsernya cuan bos. Lu bayangin, gimmick marketingnya. Kalau lu mau lihat Jupe dan DP berantem, lu bayar tiket dulu ke bioskop. Posternya bahkan dikasih cap, termasuk adegan asli. Meledak kepala gua kalau ingat-ingat. Tahun 2010 sampai 2015-an itu puncak film-film ini muncul. Lu mau cari film apa? Kuntilanak kesurupan, kuntilanak versus pocong, sampai di perkaos setan pun ada. Yang jadi kasihan sejujurnya adalah ketika generasi baru lahir juga di era ini. Miles Film enak karena dia udah punya pasarnya sendiri lewat G, AADC, dan Laskar Pelangi. Tapi nama-nama model Joko Anwar dan Mo Brothers, mereka harus berjuang berdarah-darah karena film mereka harus berhimpitan dengan jadwal horor yang gimmicky ini. Mahakarya sekelas Pintu Terlarang, Rumah Darah, bahkan The Raid, mereka tuh harus kalah pamor di kandang sendiri. Karena sebagian besar penonton tuh udah tergiur dengan judul yang bombastis dan eksploitasi seksualitas. Namun sejarah udah membuktikan siapa yang punya napas lebih panjang. Saat film-film murahan ini kini hanya jadi bahan tertawaan yang memalukan,
Karya-karya dari Joko Anwar dan Mo Brothers justru berkeliling dunia. Film mereka menyabet berbagai penghargaan internasional dan perlahan tapi pasti, film-film dari Indonesia cukup dinantikan oleh mata dunia. Setelah hampir 1 dekade, kita dicokoki film horor setengah mateng, bahkan busuk, bukan lagi kurang mateng. Tahun 2017 datang seperti pembersihan besar-besar. Publik udah muak dan memaksa industri ini berbenah. Setidaknya ada satu judul yang menjadi pinch point perubahan kualitas film-film horor Indonesia. Kalian bisa tahu apa? Yes, Danur I Can See Ghost. Sebuah kisah nyata dari Risa Saraswati. Ternyata film ini mampu mengundang 2,7 juta penonton loh. Mau dibilang serembangan, enggak juga ini film. Yang penting film ini tuh bisa mendapatkan gelombang penonton baru. Bukan dari golongan orang gabut yang CBL, tapi dari golongan remaja bahkan anak-anak. Elemen drama dalam film ini berhasil ngebangun kedekatan emosional dan orang-orang tua nggak ragu buat ngajak anaknya ikutan nonton. No more eksploitasi tubuh perempuan di sini. Walaupun to be honest, gue bukan fans berat dari Danur, tapi terbukti hingga video ini di-take, Danur Universe itu menjadi semesta paling sustain dan sukses di Indonesia. Selain Danur, setidaknya ada 2 judul lagi yang buat gue percaya dengan pertumbuhan film horor tanah air. Pengabdi Setan karya Joko Anwar, dan Sebelum Iblis Menjemput karya Timo Tjahjanto. Asumsiku adalah selain penonton kita tuh udah mulai teredukasi soal produk dalam negeri, penonton Indonesia juga telah mengalami regenerasi. Dari yang dulu suka beli CD bajakan, sekarang udah punya uang sendiri dan ngajak teman-temannya buat ke bioskop. Setelah ledakan tahun 2017, wajah perfilman kita berubah total. Fokus industri bergeser dari pamer paha menjadi pamer kualitas. Kita masuk ke era di mana riset budaya, kepercayaan lokal atau folklore, dan teknis sinematografi jadi panglima. Kita melihat kemunculan film-film kayak Perempuan Tanah Jahanam, Kodrat, hingga fenomena KKN Desa Penari yang pernah memecahkan rekor penonton terbanyak sepanjang masa di Indonesia. Film horor kita sekarang tuh gak cuma soal nakut-takutin. Kita udah mulai berani eksplorasi kritik sosial, trauma, bahkan tema religi kayak film Siksa Kubur. Penonton kita udah naik kelas, kita udah nggak bisa dibeli lagi dengan judul ngawur plus bintang dewasa luar negeri. Era kegelapan perfilman Indonesia ini lahir dari hubungan yang timpang tindih antara pelaku industri maupun penontonnya. Selama kurang lebih 1 dekade kita dibego-begoin. Film-film yang mengandalkan sensasi murahan, judul yang di luar nurul, dan eksploitasi tubuh tanpa usaha serius ke cerita. Kita bukan penonton yang nggak mampu menghargai kualitas sebenarnya. Tapi ya karena pilihan yang disodorkan cuman itu, ya kita bisa apa lagi ya. Sejarah ini udah nunjukin satu hal penting. Begitu penonton diberi alternatif yang lebih jujur, plus dikerjakan dengan niat, responnya langsung kelihatan. Dari Jelangkung hingga Pengabdi Setan. Era gelap ini layak diingat, bukan untuk dinormalisasikan. Ini adalah peringatan bahwa industri yang merendahkan audiensnya pada akhirnya akan ditinggalkan. Gimana menurut kalian, judul film apa yang paling bikin kalian geleng-geleng kepala di era kegelapan dulu? Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Boleh kritisi gua kalau misalnya gua ada salah kata, follow akun Bisa Sinema, karena di sana kita sering ngadain workshop, kelas film, nonton bareng, bahkan event. Buat kalian yang tertarik dengan dunia di belakang kamera, nggak ada salahnya buat ikutin terus channel kita.